Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. DPR setelah kemarin ikut-ikutan ya mengatakan kami memiliki inisiatif untuk mengambil permasalahan Jampinsus, kira-kiranya begitu. Kemudian setelah beberapa lama kan mengadakan rapat katanya. Kemudian mengeluarkan hasil. Hasilnya itu kan bombastis sekali ya. Kalau perlu Jampinsus itu hukum mati. Padahal yang ngomong-ngomongnya juga di hadapan masyarakat pantas untuk dihukum mati. Gimana sih? Dan apabila Febri itu pantas untuk dihukum mati, pertanyaannya Jokowi harus mati berapa kali? Itu pertanyaannya. Karena DPR ini betul-betul ya mengkhianati perasaan masyarakat. Seharusnya minimalnya DPR itu cobalah lihat komentar-komentar di dalam video-video yang memaparkan mereka begitu. Itu akan tahu bagaimana perasaan masyarakat kepada mereka. Dan tanpa tahu malu, sebagaimana ada di komentar video saya sebelumnya yang katanya kata-kata malu itu sudah tidak ada di kamus DPR karena memang seperti itu keadaannya. Seharusnya seharusnya mereka itu tahu kapan masyarakat itu memiliki kepercayaan, kapan masyarakat itu tidak memiliki kepercayaan. Dan sekarang kepercayaan masyarakat kepada DPR saya katakan ya hampir nol begitu. Ya setidaknya saya berkata tentang diri saya sendiri karena saya juga masyarakat. Baik ya, ini kan Pak Mahfud MD juga mengatakan demikian di dalam thumbnail videonya ya, pantas dihukum mati. Nah, sebelum kita masuk kepada mengomentari video DPR yang pasti akan menjadi komedi ya karena yang ngomongnya DPR, saya mau mengatakan dulu begini, di dalam hukum Islam mencuri itu tidak ada hukum mati. Mencuri itu potong tangan kanan, kemudian kalau masih mencuri lagi potong tangan kiri, kemudian apabila mencuri lagi potong tangan tangan kanan, bersilang begitu ya, kemudian kaki kiri, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan. Kalau sudah tidak ada anggota badan, tangan atau kaki untuk dipotong, maka hukumnya itu ghayatul amri, dicambuk untuk mencuri. Nah, saya tidak mengatakan bahwa tidak ada celah bagi koruptor untuk dihukum mati ya, tetapi tidak bisa dilihat dari segi itu mencuri. Makanya kalau kita mau mengatakan hukum mati kepada koruptor, sudut pandangnya itu jangan sudut pandang pencuri. Mereka itu sudah sudut pandangnya pengkhianat. Kalau pengkhianat bisa dihukum mati, kalau pencuri nggak bisa. Jadi jangan terlalu menganggap enteng korupsi begitu. Kalau kita mau masuk ke dalam permasalahan hukuman mati bagi koruptor. Dan sekali lagi ya, seharusnya DPR itu tahu bagaimana masyarakat, terutama terhadap Joko Widodo. Itu orang ya seharusnya sudah dari lama dipanggil sama DPR. Mana DPR itu ada nggak kejelasannya? Nggak ada. Dan yang ditersangkakan ini Febri juga entah di mana keberadaannya, itu nanti akan kita bahas di video sendiri ya. Sekarang kita akan membahas ini aja dulu nih. Kocaknya DPR tatkala mereka itu menginginkan hukuman mati. Bukan, sekali lagi, karena saya tidak setuju dengan hukuman matinya, bukan karena itu, tetapi karena ya ngomongnya DPR. Akhirnya jadi lawak. Kita saksikan ya. Mari kita mulai sebelum nanti ke videonya Pak Mahfud MD ya kalau ada waktu. Mungkin pertama PDI Perjuangan Pak Falah Amru. Pertama menjadi kesimpulannya nanti Pak Falah Amru apakah setuju ya dibentuk panja ini ya. Lalu nanti ketua panja saya langsung oleh ketua Komisi 3 ya. Si Sahroni ya, ada di situ. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan pimpinan tadi bahwa hari ini kita sudah melakukan koordinasi
juga sebagai fungsi kita di DPR yaitu pengawasan. Kita tadi hadir di Kejaksaan Agung bersama Kortas dan juga bersama Jampitsus. Sebentar, saya mah kalau dari air mukanya udah nggak percaya ya. Dan ngemeng-ngemeng, ini jaket bagus sekali. Ada yang bertanya di bawah kolom komentar, itu jaket gimana ceritanya? Apa seragaman atau gimana? Lah kok tanya saya ya, saya nggak tahu. Cuman kalau melihat jaket kulit sebagus ini, itu besar kemungkinan dari Garut, dari Sukaregang. Silahkan yang mau belanja hubungi. Aduh, malah promosi ya. Ke Garut udah jalan-jalan tuh di Sukaregang. Bagus-bagus ini. Ada yang nanya, itu berapa anggarannya? Anggaran gorden aja 90 juta per orang. Lah kok tanya saya? Ya nggak tahu. Ya itu mah saya pakai jurusnya Jokowi. Lah kok tanya saya? Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan. Dan orang di pinggir kamu tuh sungguh sangat memalukan itu. Sahroni tuh. Ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan. Dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena lo jauh. Muka lo jauh. Itu saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan. Apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Ya sebentar ya, Bapak siapapun namanya ini dari PDI Perjuangan katanya tadi kalau saya tidak salah dengar lebih menjijikkan lagi lembaga Anda itu. Ya, mohon maaf dan saya bebas mau ngomong apapun mau apa. Ya, lebih menjijikkan lagi itu. Ya, bukan berarti pembenaran buat Febri bukan, tapi ngaca lah ngaca. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami ini. Terima kasih. Panja dan Ketua Panja Habibur Rahman setuju? Aduh, mau bilang bikin panja aja. Kalau perlu hukum mati. Ini menjijikkan. Udah setuju aja udah. Setuju? Panja. Setuju. Oke. Kemudian Golkar Pak Rikuanto. Terima kasih Pak Ketua. Kami dari fraksi Partai Golkar Pahlawan kesial. sangat menyayangkan dan juga sangat mengecam. Ternyata di antara aparat penegak hukum ada yang berperilaku sebaliknya. Ini dari fraksi Golkar kita minta untuk diusut tuntas. Kita duga masih banyak tempat-tempat persembunyian dari harta-harta yang tidak jelas yang diduga hasil daripada kejahatan ini untuk diungkap. Ya sebentar, kalau menduga Pak, kami juga menduga anggota DPR banyak juga yang menyimpan seperti itu. Kalau menduga Maya, kami juga menduga Pak. Duh, bersihin dulu tuh, oi. Mendukung penuh tim tas korupsi dari Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus ini. Siapapun yang terlibat harus diusut tuntas. Nah. Dan dalam sempat ini fraksi Golkar mendukung sepenuhnya Panja. untuk panja. Ketuanya? Ada penanganan kasus ini dengan ketuanya adalah ketua kami Pak Habibur Rahman. Terima kasih. Ya bikin panja perkara yang udah ketangkep. Nih ya bikin panja itu. Coba linkage-nya masa nggak ketahuan ini antara jaksa, polisi, Jokowi sama Prabowo. Kan DPR punya hak untuk manggil presiden. Atau ini mah perkara yang sudah jelas. Biarin aja udah. Ini kepolisian, ini kejaksaan. Menyelesaikan sendiri juga selesai ini. Yang nggak bakalan selesai itu yang di belakangnya. Kenapa ini kok bisa jadi rumah Febri dijaga tentara? Kenapa kok bisa jadi Mabes dijaga sama Densus yang pakai senjata besar-besar itu? Itu kenapa harus terjadi? Itu permasalahan sama DPR mah. Behind
apa di belakang apa-apa yang nampak, bukan yang nampaknya. Yang itu mah nanti beres sendiri. Langsung Partai Panjang Gerindra. kayak gitu. Terima kasih pimpinan. Kami fraksi Partai Gerindra setuju dengan pembentukan panja pengawasan dan ketua panjanya Pak Habibur Rahman, karena panja ini membuat kasus ini semakin terang benderang dan memastikan kasus ini berjalan sesuai koridornya. Terima kasih pimpinan. Nasdem. Terima kasih Ketua. Kami mewakili fraksi Nasdem dengan ini menyatakan mendukung dibentuknya panja dengan ketuanya, ketua kami Bapak Habibur Rahman, dan tentu kami minta supaya kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, karena ini sudah mencederai rasa keadilan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ini ya dari Nasdem. Sampai ke akar-akarnya. Nah, kalau ada bahasa sampai ke akar-akarnya, ya minimal baru bahasa. Bahasa juga lumayan ya daripada nggak ada sama sekali. Ini usut tuntas sampai kenapa kemarin Febri rumahnya dijaga TNI, kenapa polisi dijaga yang bersenjata berat itu. Tuh, siapa di belakang yang memerintahkan itu? Itu diusut tuntas, apa motifnya? Itu diusut tuntas. Kalau itu sampai mengarah, dan pasti seharusnya mengarah kepada dua orang itu, yaitu Prabowo dan Jokowi, panggil ke DPR. Itu seharusnya. Pak PKB, Pak Fala Amro. Ya, Pak Abduh, sorry. Pak Abduh. sore, terima kasih. Kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui panja ini, dan ketuanya dipimpin oleh Bapak Habibur Rahman. Dengan satu hal dari kami, untuk tidak berhenti di sini, dalam artian banyak hal yang harus diungkap. Salah satunya pemerasan yang terjadi, yang memang sudah diketahui publik. Salah satunya Zaro Richard itu, kita buka aduan itu selebar-lebarnya, ruang aduan, supaya kasus ini terbuka. Nanti kita di panja akan melakukan RDP baik tertutup maupun terbuka, supaya kasus ini dibuat selebar-lebarnya. Terima kasih. PAN, Pak Endang Agustina. Oh, PKS dulu, lebih besar PKS, sorry. Terima kasih, saya Adang Darajatun dari fraksi PKS, sangat menyetujui pembentukan panja yang dipimpin oleh Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman. Tetapi ada titipan untuk semua lah yang mengikuti dan mengerjakan kegiatan ini. Yang penting untuk menjaga kekompakan institusi, ya, baik itu Polri, Kejaksaan Agung hingga TNI, sehingga masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan baik dan profesional. Terima kasih. Pak Endang Agustina, Partai PAN. Terima kasih. Saya dari fraksi PAN menyatakan sangat prihatin dengan kejadian beberapa hari ini, di mana sebetulnya yang seharusnya menegakkan hukum, yang seharusnya menegakkan korupsi, tetapi yang bersangkutan sendiri malah melakukan korupsi. Sebentar dari PAN ya. Saya juga sangat prihatin melihat DPR seperti ini. Sahroni yang mana seharusnya tidak di situ, lah kok malah di situ. Saya juga sangat prihatin, Pak. Banyak sekali kasus-kasus yang sudah dijadikan ladang untuk mencari uang. Betul. Yang mungkin kita semua sudah tahu informasinya. Seperti kasus Zaro Richard, kasus Asabri, kasus kawasan hutan. Itu banyak orang-orang yang berteriak karena menjadi korban pemerasan. Itu sangat mencederai perasaan masyarakat. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang seharusnya memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati, apa yang seperti disampaikan Gus Pal tadi. Dan selanjutnya, terus itu si Sahroni dihukum apa? Aduh, Jokowi hukum apa? Ngomong dong DPR, ini sudah menjadi isu dari dulu. Ya, giliran geger aja kayak begini, FOMO. Ya udah sama kayak si Tio tuh kemarin, mahasiswa UGM, sama aja. saya setuju untuk dibentuk panitia kerja dan diketuai oleh Ketua Komisi kita Pak Habibur Rahman. Terima kasih.
Pak Rano mungkin tahu tuh dia. Terima kasih Ketua. Tadi sedikit saja kawan-kawan, ini tambahan saja. Dari hasil kita tadi ke Kejaksaan Agung, ini dilihat kita sangat melihat kekompakan sebetulnya antara dua institusi, dalam hal ini Polri dan Kejaksaan Agung. Jadi ini kita bicaranya hari ini adalah oknum kejaksaan dan ada dari pihak swasta yang kita anggap sudah melakukan perbuatan yang sangat keji, karena korupsi ini kami pikir adalah perbuatan yang sangat keji. Tapi di situ sudah sepakat di dua lembaga ini menyatakan kompak untuk bareng-bareng membuka seluas-luasnya persoalan perkara korupsi ini. Itu aja pimpinan, terima kasih. Pak Roni. Roni. Terima kasih Pak Ketua. Dari saya, ini saatnya bersih-bersih dalam proses penegakan hukum. Ya ente mandi dulu, bersih-bersih. Entenya mandi. Di semua lini. Dan saya meminta tadi juga di Kejaksaan untuk memiliki tim independen yang tidak terafiliasi dengan yang diduga tersangka yang ada. Jadi benar-benar tim independen yang memang tidak terafiliasi apapun. Karena ini saatnya momen kita untuk bersih-bersih dalam proses penegakan hukum. Demikian Pak Ketua. Bentar, ini kalau omongannya waras. Cuman orangnya belum mandi. Omongannya mau waras, betul. Tim independen, nanti kita lihat. Nah, ini bagus ya, tim independen harus ada. Independen. Biar bisa dibeli lagi sama Jokowi. Bentuk lagi tim independen supaya bisa dibeli lagi sama Jokowi. Tuh, ya. Ini mah. Tapi waras lah omongannya. Memang normatifnya begitu. Ya, secara prinsipal harusnya begitu. Jangan jaksa diperiksa sama jaksa lagi. Repot kalau seperti itu. Omongannya waras, orangnya belum mandi. Kenyataannya kalau dibentuk tim independen dibeli lagi sama Solo tuh. Saya dapat pesan dari Pak Hinca Panjaitan, dia di pesawat, biasanya ini dia bilang aku setuju Ketua. Nah, Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat, berarti fix seluruh fraksi di Komisi 3 menyetujui Habibur Rahman naik tahun dan menyetujui mengangkat saya sendiri ya Pak Sarun ya, jadi Ketua Panja ini setuju? Oke, mengangkat diri ya, sendiri. Ntar ada kesimpulan rapat sebelum Janganlah. Baik ya. Ada kesimpulan rapat ya udahlah, bakalan jauh dari situ. Baik, ini mengenai saya jadi pengen ketawa begitu ya. Ini kan kita ngelihat drama ya. Mereka itu maunya apa? Kalau mereka itu maunya DPR ini punya kekuatan untuk memanggil presiden. Coba bayangkan, sebesar itu kekuatan DPR. Ya makanya eksekutif takutlah kalau tidak menguasai legislatif. Ya mereka akan berusaha sekuat tenaga supaya eksekutifnya A, legislatifnya juga sama-sama A begitu. Karena kalau tidak, nggak bakalan punya proyek. Nah begitu ya. Jadi kan ini kalau saya melihatnya drama. Ya drama ngelihatnya. Ya kita kalau maunya itu pemberantasan korupsi, kurang apa nama Jokowi disebut-sebut, panggil dong. Kalau tidak ada bukti yang secara langsung menunjuk kepada yang bersangkutan, karena dia kan top, ada di atas tuh Jokowi itu. Ya susah kalau cari langsung transferan ke Jokowi, susah tuh kalau begitu. Dan dia juga mikir ya meskipun otak jadi dengkul, tapi kalau masalah ngambil duit mah langsung naik ke kepala otaknya tuh. Panggil sama DPR begitu, cari lead ya, cari dugaan awal. Nanti kalau sudah ada dugaan awal baru lakukan penyidikan, kan bisa. Ada nggak ada. Kenapa? Iya itu nggak harus ditanyain, kok nanya saya. Ini Pak Mahfud MD pernah ingatkan Prabowo perang dingin Kejaksaan versus Polri. Cuma di dalam thumbnailnya sama, di dalam urusan hukuman mati. Kita simak dulu ya, sambil saya cari menit keberapa yang ada kata-kata hukuman matinya. Halo, saudara semua, senang bisa menyapa dan bertemu kembali di podcast
terus terang ini. Di forum podcast ini saya selalu berusaha berbicara jujur dan terus terang untuk berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Kali ini podcast terus terang dipercepat 2 hari karena ada peristiwa yang sangat besar dan masyarakat meminta kepada saya untuk segera berbicara ini. Baik. Oleh sebab itu, simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir agar Anda mendapat pemahamannya secara utuh. Baik. Baik, mari Kelamaan, kita Pak. mulai. Kalau sampai akhir di video ini kelamaan. Silahkan lihat nanti sendiri ke channelnya Pak Mahfud MD Official. Ini saya udah ketemu nih, katanya di menit 26. Ya. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Hukuman mati? Iya. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang, hukuman itu tidak ada hukuman mati. Nah. Ya, hukuman itu dari hukuman penjara, hukuman tutupan, hukuman kerja sosial, hukuman denda, gitu. Tidak ada hukuman mati. Tapi ada pasal dalam keadaan tertentu ada hukuman khusus, yaitu hukuman mati kalau terjadi hal-hal yang luar biasa. Apa itu? Apa hukuman mati itu? Itu khusus. Biasanya diklasifikasinya di 5. Bisa hukuman mati itu 1, makar, mau menjatuhkan pemerintah dan negara. Makar. Ya, itu makar namanya. Yang kedua, pembunuhan berencana. Orang membunuh orang tapi direncanakan, itu masuk. Ketiga, narkoba. Keempat, terorisme. Dan yang kelima, korupsi. Oh, ada korupsi? Korupsi, ada korupsi. Nah, korupsi itu bukan hanya dalam pandangan catatan-catatan akademis bahwa mati, itu ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gitu. Nah, di situ memang sudah ada ketentuan di situ bahwa tindak pidana korupsi itu bisa dijatuhi hukuman mati, ya. Tindak pidana korupsi bisa dijatuhi hukuman mati, misalnya kalau dilakukan dalam 4 hal. Satu, kalau negara dalam keadaan bahaya, kok dia melakukan korupsi, itu ancamannya hukuman mati. Yang kedua, jika terjadi bencana nasional. Oh, iya. Bencana nasional, kayak waktu COVID itu. COVID itu kan dinyatakan oleh Presiden dengan sebuah kepres bencana nasional non fisik kan gitu pada waktu non alam. Lalu yang ketiga, pengulangan korupsi. Korupsi lagi. Bisa dihukum mati. Lalu yang keempat adalah kalau sedang terjadi krisis ekonomi. Dan krisis moneter. Eksplisit verbatim bunyinya. Kita lihat sekarang, ya, kan krisis sekarang. Kondisi ekonomi kita lagi. Iya kan? Dan kita ini sedang galak-galaknya memberantas korupsi. Persis. Gitu. Malah dia korupsi dengan gilaan. Dan dulu filosofi kenapa kita membentuk KPK untuk pemberantasan korupsi itu, yaitu memberi hukuman yang lebih berat kepada pejabat penegak hukum yang kelahiran kemudian melakukan pelanggaran hukum. Ini pejabat penegak hukum melakukan tindak pidana luar biasa. Ya, sekarang malah dimiliki tuh sama Jokowi. Ya, bukan saya ngomong, banyak ahli yang ngomong begitu. Saya mas setuju. Ada yang mengatakan, Pak, apa korupsi itu termasuk tindak pidana luar biasa? Iya, itu tertulis di dalam undang-undang yang terbaru. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Ya. Itu di penjelasan umum alinea 2. Jelas bunyinya. Korupsi itu bukan tindak pidana biasa. Tapi ini adalah tindak pidana luar biasa. Dulu kan orang bertanya, di mana tempatnya bahwa korupsi itu luar biasa? Di konvensi internasional disebut extraordinary crime. Di hukum kita disebut dengan eksplisitnya, ini memang kejahatan luar biasa. Nanti dilihat aja. Penjelasan Undang-Undang 19 tahun 2019 alinea kedua jelas di situ. Nah, kalau begitu kan hukumannya mati, ya. Nah, hukuman penjara itu maksimal seumur hidup. Ya minimal kalau ke situ harus seumur hidup. Yang kayak gini kan jahat. Jadi benar-benar hukuman maksimal ya yang ini. Jahatnya luar biasa, jahatnya luar biasa ini si Febri
Adriansyah ini. Ardiansyah. Ya. Iya. Pak Mahfud kan Kecuali kasusnya ada yang takut ya, nanti kalau ini dihukum mati, nanti saya juga kena Saya bisa ancaman kena. gini. Nah, itu dia, Pak. Maka nanti Itu dia. pada turun-turun itu masyarakat yang harus. saya nanti mau ke situ tuh Pak, tapi Masyarakat yang harus saya mau nanya Pak mengawasi. Mahfud dulu, ini kan awalnya kita dengarkan satu kasus, tapi ternyata ada 3 kasus Pak. Iya. Ya, satu pertama itu tentang suplai batubara ke PLN, lalu kasus apa namanya, itu TPU dan korupsi Pak ya. Ya. Lalu kasus Asabri, lalu satu lagi kasus pembayaran Batubara. utang anak perusahaan Krakatau Steel Pak, ada Baik, 3. ya, ya. Nah, gimana Pak? Apakah satu kasus diberkas sama atau gimana? Atau terpisah-pisah gimana yang efektif? Gini, kalau di dalam teori hukum itu namanya konkursus. Konkursus itu artinya perbarengan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh satu orang. Nah, ada 2 cara. Menurut KUHAP yang terbaru nih, pasal 141 mengatakan itu bisa dijadikan satu paket. Oke. Ya, satu paket. Kalau pelakunya satu, korbannya satu juga. Misalnya apa tadi? PLN. Nah, PLN. Yang satu juga PLN tapi proyek lain. Yang satu PLN proyek lain. Itu disebut tindak pidana atau kejahatan berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, kalau berkelanjutan itu dijadikan satu paket, tetapi nanti disebut pelanggaran-pelanggarannya, lalu hukumannya satu. Tapi kalau ini beda, kasusnya tadi beda kan? Ada apa tuh? Beda Pak. PLN, lalu Asabri, ini. lalu anak perusahaan Nah, Krakatau itu Steel. namanya tindak pidana kumulatif. Itu bisa dijadikan satu dakwaan, tetapi dakwaannya dipisah-pisah. Satu paket sidang. Satu paket sidang, tetapi dakwaannya Berkasnya satu berbeda pisah. masing-masing. Iya. Oke. Di sidang yang sama. Lebih efektif yang mana Pak untuk kasus ini menurut Pak Mahfud? Kalau menurut saya ini yang kedua, kumulatif. Iya, Oke. karena kejahatannya kan berbeda, korbannya beda. Iya kan, Krakatau Steel. Lalu PLN. Lalu apa lagi satu? Ya, Krakatau Ada Steel, 3. PLN sama Asabri Pak. Asabri ya kan? Tahun 2020. Wah, itu beda-beda, itu Iya. kumulatif dan Iya. hukumannya tepat tuh, hukuman mati itu. Udah luar biasa tuh. Wow. Iya, dan hukuman mati itu ada, tinggal nanti kan jadi persoalan hukuman mati mana undang-undang itu sudah tadi ada, paling ditafsirkan. Mana undang-undangnya bahwa sekarang ini lagi krisis moneter. Orang merasakan sekarang krisis moneter. Iya kan? Krisis finansial. Iya. Iya kan, negara sampai membuat pasal 50A undang-undang itu kan, yang kemudian mentorpedo karena ingin cari duit, uang haram pun kemudian mau dilindungi kan, undang-undang 50A itu. Saya tidak tahu apa sudah ada yang ngajukan judicial review. Maksud Mahfud undang-undang P2SK itu kan? Iya, ya P2SK Iya. pasal 50A. Iya, pasal kan? 50A. Iya. Nah, karena kita krisis sekarang secara ekonomi, moneter, finansial kan kita krisis nih di Indonesia sekarang ini. Ya, Nah, Mahfud. Ya. materialnya sudah terjadi krisis. Oleh sebab itu hukuman mati tepat untuk kasus ini. Saya mau review sedikit tentang proses yang terjadi dalam 2 hari terakhir karena Sebentar ya, ini kalau mau yang full silahkan lihat sendiri karena ini isinya akan banyak sekali pengetahuan hukumnya. Saya mau menyebutkan saja karena kalau diteruskan juga bakalan cukup waktu kita. Ya, omongan Pak Mahfud ini lebih make sense daripada perkataan DPR tadi. Ya, ini menjanjikan hukum mati. Coba ini baru berkualitas tuh, keluarkan pasal-pasalnya. Ya, anggota DPR gak bakalan bisa ngeluarin kayak gitu. Yang tadi mah gak bakalan bisa. Ini bagus ya. Cuma saya jadi geder aja begitu, jadi sesak ya. Dalam pengertian bahwa emas 72 kilo, uang sekian banyak begitu. Gak bakalan gara-gara satu orang, gak bakalan. Ya. Gak bakalan tuh duit buat apa? Ini mbak dari saya saja begitu ya, yang nggak ngerti duit sebanyak itu mau dihabisin buat apa. Itu nggak bakalan satu orang. Ini yang harus diusut tuntas. Jangan sampai panja DPR itu akhirnya melindungi orang-orang yang memang sebetulnya terkait. Jadi kalau Febri hukum mati, Jokowi hukum apa? Tulis di bawah kolom komentar ya. Demikian, mudah-mudahan termul segera habis. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.